Hai guys, sekarang ini pengen ngebahas soal How to Train Your Dragon. How to Train Your Dragon sebenarnya garis besar sama seorang anak bernama Hiccup di live action ini, yang tadinya bercita-cita menjadi seorang pemburu naga, akhirnya malah bersahabat sama naga yang dalam tanda kutip cacat, karena sayapnya patah, bernama Toothless. Sebenarnya aku ngerasa film ini tuh lambat banget sih secara alur cerita tuh kayak kelambatan gitu. Kita memang ngerasain banget sebenarnya gimana perjuangannya si Hiccup ini istilahnya membuat orang tuanya bangga gitu ya, tapi secara perfilman gitu ya, secara cerita ini agak sedikit lambat. Yang aku suka dari film ini adalah ketika kita ngomongin soal live action, yang studio sebelah itu kan biasanya dia menyesuaikan sesuatu dengan hal-hal yang baru, yang kadang gagal juga gitu ya, kayak Snow White kemarin misalnya, banyak kontroversi misalnya gitu ya. Dan ada beberapa pembagian yang berbeda dari istilahnya segi cerita untuk jadi pembeda gitu ya. Ini malah tidak ada sama sekali, maksudnya ada tapi dikit, tapi tidak mengubah seluruh alur cerita dari si cerita dari How to Train Your Dragon ini. How to Train Your Dragon kalau kita ngomongin soal kartunnya memang sukses sekali ya. Bahkan di sini ada satu pengisi suara yang menjadi ayah dari Hiccup ini, kembali menjadi ayah dari Hiccup dalam versi live action. Jadi istilahnya ada satu orang atau satu suara yang kita kenal banget gitu. Ya tadi aku bilang secara space atau secara latar cerita kadang-kadang agak sedikit kepanjangan menurut aku. Maksudnya ngobrol-ngobrolnya tanpa istilahnya setupnya tuh kepanjangan menurut aku. Tapi yang aku suka dari ini ya dia selalu ngikutin apa yang ada di sumber aslinya. Mungkin ini karena baru film pertama gitu ya, sama seharusnya kalau menurut aku film How to Train Your Dragon ini jauh lebih dibikin lebih dark. Tapi kalau itu preference aku pribadi, karena memang aku tahu bahwa film How to Train Your Dragon especially DreamWorks itu kayak apa ya, dia itu selalu identik sama kesederhanaan. Kesederhanaan itu ada di sini sebenarnya, cuman secara untuk aku pribadi kayak kurang action gitu. Nah, yang aku ngerasain banget adalah perasaannya Hiccup ini dibanding-bandingkan sama beberapa sama ayahnya gitu ya, yang dia selalu dibilang tidak bisa melindungi negaranya lah, tidak bisa melindungi sukunya lah gitu ya, karena tidak, istilahnya selalu membuat kekacauan. Nah sebenarnya di awal pada saat dia ketemu Toothless juga sebenarnya dia kan ingin membuktikan kepada ayahnya dia berani atau bisa membunuh seekor naga, karena ayahnya ini bertujuan untuk membunuh seekor naga kan, sebagai sosok atau legenda di mana sukunya itu hidup berdampingan sama naga tapi bermusuhan gitu. Di belakang kita tahu kenapa naga itu melakukan itu, karena naga itu ibaratnya harus memberikan persembahan kepada Dera Alpha atau pemimpin mereka berupa makanan atau mereka yang dimakan pada saat pencarian
pemburu naga selanjutnya gitu ya, yang Hiccup belajar banyak dari Toothless. Dan yang aku suka adalah ketika Hiccup mengikuti hal itu, kita jadi ikutan seru gitu, dalam artinya mengikuti kompetisi tersebut, beneran mau gitu anak-anaknya ini meneruskan istilahnya tradisi dari si ayah mereka yang merupakan pemburu naga. Mereka diajarin dari awal, dari material sampai dengan praktek, bahwa naga itu kayak apa sih. Nah, Hiccup yang tadinya istilahnya pengen banget jadi pemburu naga selanjutnya gitu ya, jadi belajar banyak banget dari Toothless karena kekurangan yang dia punya mungkin gitu. Nah, karena persahabatan mereka ditentang pada awalnya, Hiccup cuma mau mempelajari naga itu kayak apa sih, tapi akhirnya bisa bersahabat. Kalau kita lihat di trailer kan sebenarnya Toothless-nya itu lucu banget ya, tapi beberapa angle menurut aku Toothless-nya itu kayak kita nggak tahu itu Toothless kalau matanya nggak kebuka. Ngerti nggak maksudku? Ada beberapa hal yang membuat mereka kalau matanya nggak kebuka itu bukan Toothless banget menurut aku. So kayak aku tuh kayak bermasalah di bagian itu. Nah, sebenarnya lucu, cuman ada beberapa saat oh itu Toothless gitu. Aku beberapa kali begitu. Ada beberapa kali aku begitu, oh itu Toothless gitu, karena at least menurutnya ada beberapa CGI-nya yang menurut aku goyang. Maksudnya goyang tuh hanya hitam menggumpal aja gitu pas lagi tidur gitu kayak. Jadi ada beberapa waktu aku harus berpikir atau harus menyadari oh itu Toothless gitu. Jadi kayak kurangnya cuma di situ doang sih, maksudnya yang tadi aku sebutin gitu. Selebihnya aku sih suka sama film ini karena film ini tuh at least gitu ya, aku ngerasa karena ini film pertamanya DreamWorks yang dibuat lagi sesuai dengan live action, aku pikir sih film ini sangat-sangat mewakili masa kecil gitu, apalagi nggak ada banyak yang diubah. Aku berharap sih istilahnya begini terus ya, mungkin ada beberapa film-film DreamWorks yang harus diubah banget, tapi sesuai dengan istilahnya kenyataan atau apa kalau dibikin live action. Tapi untuk segi ceritanya aku berharap sih dia mempertahankan cara yang seperti ini dengan improve yang tadi aku sebutkan. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.